Kemudian masalah pendekatan, sebetulnya banyak yang mau sampaikan masalah wajib itu, masalah wajib, tapi ini karena waktunya sudah mepet sehingga konsentrasi saya juga jadi hilang. Baik, terus masalah tadi Cak Non mencoba memberikan kesadaran yang luar biasa kepada kita, dan ini bisa kita pakai dalam semua dimensi. Saya kira kata-kata Cak Non, Indonesia bagian dari desa saya, Indonesia bagian dari desa saya. Nah itu ya, bukan dibalik, bukan saya bagian dari Indonesia. Nah ini kan bisa dipakai kemana-mana ini, gitu ya. Bisa dipakai mulai dari hubungan suami istri, gitu ya. Contoh, ini bagi yang belum punya istri perlu ini, gitu ya. Jadi ada orang yang pola pikirnya itu kan menuntut terus, gitu ya. Jadi kalau sampean punya istri, sampean menganggap sampean bagian dari istri sampean, gitu. Berarti siang malam sampean itu kan hanya menuntut kepada istrinya, gitu ya. Kamu kok gak sayang sama aku, Dik? Nah itu ya. Kamu tuh kok gak perhatian sama aku? Nah, sehingga istrinya tuh hanya dituntut dan dituntut terus. Maka sampean tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya, karena sampean minta ada di dalam istri sampean. Tapi kalau dibalik, sampai istri sampean ada di sampean, ini kan aja dibalik sebetulnya. Maka pekerjaan sampean itu bukan menuntut istrinya untuk membahagiakan sampean, tapi istri sampean ada dalam sedekah-sedekah sampean, dalam pemberian-pemberian sampean. Sehingga semangat sampean kepada istri itu adalah memberi, menyayangi, kan begitu ya. Maka kalau seperti ini sampean jangankan istri satu, istri 4 pun sampean tetap bahagia. Nah ya. Nah tapi kalau dibalik, sampean jangankan 4, satu saja sampean nggak mampu, karena sampean hanya kurang terus. Istriku itu kurang kasih sayang sama saya. Nah itu ya. Maka itu saya kira Cak Hamim, kenapa Cak Non selalu membuatkan kopi ke sampean? Karena bagi Cak Non, sampean itu bagian dari Cak Non. Nah itu ya. Tapi kalau dibalik, Cak Non menganggap bagian dari Cak Hamim, Mim, mana kopinya? Nah kan gitu. Nah, ini kan, tapi enggak, ini Hamim bagian dari aku, maka tak gawe ke kopi tanpa apa? Tanpa disuruh. Dan ini ya, kalau diterapkan dalam semua ini akan terjadi revolusi besar-besaran di Indonesia. Loh iya. Loh ya kan, sampai kepada orang tua, gitu ya. Saya tadi bayangkan suami dengan istri. Ini yang perempuan juga begitu, Mbak. Gitu ya. Jangan sampean menganggap suami bagian apa? Sampean bagian dari suami, tapi suami sampean bagian dari cinta sampean. Sehingga sampean memberi kepada suaminya, bukan menuntut. Gitu ya. Memberi. Apa yang bisa aku berikan kepada suamiku? Nah, gitu loh ya. Bukan menuntut kasih sayang terus. Nah, tapi menyayangi, memberi kepada suami. Nah, kalau semangatnya memberi, ya sudah. Sampean nggak disayangi tetap sayang. Sampean dikamplengi tetap sayang. Lo kan begitu. Sampean nggak dikasih duit, tetap sayang. Mau pancen aku orang untuk duit kok. Aku harus ngekei nang bojoku. Nah kan, terus apa itu tenan ini? Maka ini akan menjadi kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Si suami tidak pernah menuntut istrinya tidak pernah menuntut suaminya, karena suaminya akan terus berbuat kebaikan kepada istrinya dan memberikan kasih sayang tanpa pernah menuntut balasan kasih sayang. Si istrinya juga seperti itu. Ini top, itu sudah, ya kan? Dan anak dan orang tua juga kalau terjadi hubungan seperti ini kan luar biasa. Jangan ikut-ikutan orang sekarang menyekolahkan anak investasi. Nah, ini orang tua apa? Kok kepada anaknya kok investasi? Nah, ya kan? Bahkan sekarang dipromosikan di mana-mana, bahkan itu apa? Salesnya apa itu?
asuransi investasi masa depan untuk anak. Loh, kepada anak kok investasi? Sampai tahu nggak bahasa investasi? Hah? Loh, berarti anaknya ini dianggap apa? Berarti kalau yang namanya investasi itu berarti hubungan ekonomi. Yang namanya hukum ekonomi, modal sedikit mungkin dan ingin mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, maka anaknya akan dituntut terus. Orang tua apa? Nah ini kan kesalahan berjemaah yang sekarang ini juga didukung oleh televisi gitu ya. Jadi menyekolahkan anak dianggap invest. Wong tua kok konyol gini. Nah, ya. Berarti kan besok kalau anaknya ternyata tidak apa? Tidak membalas, piye iki? Stres, stroke ini. Wah, aku wis nyekolahke anak. Wis tak iwangi panas kepanasan, hujan kehujanan. Iya betul? Kepala dibuat, kaki dibuat, jebolani kok. Nah, ini kalau investasi, maka buang jauh-jauh bahasa investasi itu anak itu, ya. Ini kesalahan, kesesatan, sesat di atas kesesatan. Nah, iya, itu harus dibuang. Kalau ada orang bilang gitu sampean, loh, kamu orang tua apa-apa? Nah itu ya. Nah itu ya. Kan sering kan mendengar ini kan, menyekolahkan anak apa namanya, investasi masa depan, bahkan bersedekah investasi. Loh, kok investasi? Iya iki karepe. Berarti yang memberi lebih rendah derajatnya daripada yang diberi. Wong Arab lebih kok. Investasi akhirat saudara-saudara. Loh, Tuhan mau ditagih-tagih. Ini bagaimana? Nah ini pola pikir yang keliru, yang sesat dan menyesatkan yang seperti ini, gitu ya. Ini investasi. Investasi itu keluar modal sedikit tapi ingin mendapatkan untung yang sebanyak-banyaknya. Kalau ada orang tua seperti itu, ini penjajah bukan orang tua. Loh iya, jangan sampai sekali-kali jadi orang tua seperti itu ya. Gitu ya. Loh iya. Jadi jangan investasi. Yang namanya orang tua kepada anak apa? Kasih sayang. Kalau kasih sayang nggak ada batasnya, nggak usah dijumlah. Saya kalau menyekolahkan anak dari TK sekian, berarti kalau sampai perguruan tinggi besok saya akan menghabiskan sekian. Kepada anak kok dijumlah? Wong kok opo? Kasih sayang tuh nggak ada jumlahnya, ya betul? Maka ini ada yang sudah jadi orang tua. Jangan dijumlah, itu namanya kasih sayang. Dan anak sampean bagian dari sampean yang memberi kepada anak. Gak usah kecewa karena anaknya tidak bisa memberi, karena memang kita itu memberi ya sudah. Dan akhirnya karena orang tua niatnya tidak ikhlas tadi, anaknya ya agak baik tenanan. Jadi yang salah satu yang memunculkan anak-anak durhaka itu karena niatnya orang tua investasi. Nah itu ya durhaka anaknya, kalau sudah niatnya sudah keliru. Nah anak juga kepada orang tua seperti itu ya. Jangan sama orang tua matematis, rasional, dihitung. Wah, nah itu jadi apa? Jangan matematis, jangan rasional. Ngerti ya rasional itu ya? Loh, rasional itu tidak ada cinta kalau rasional itu, gitu ya. Sama suami kok ngasih belanja pada istrinya dihitung. Wah, aku dek sejak kawin sama kamu sudah menghabiskan sekian. Wah, kalau saya minta pegat kayak itu. Nah, ya, ini saya berhubungan dengan suami apa sama saya, Pak? Nah, itu ya. Ini tolong ya. Saya kira ini apa? Ini luar biasa kalau ini diterapkan. Dalam apapun, gitu ya. Sampai mengajar kepada muridnya, gitu ya. Jangan kok apa ini tadi? Ya sampai dengan mengharap lebih dari muridnya. Nah ini juga gak benar. Aku mengajar sampai jam sekian, bayarannya segini. Nah
Jangan pernah seperti itu. Sampean itu harus menjadikan murid sampean bagian dari sampean, bukan sampean bagian dari murid, sehingga kalau tidak dihormati oleh muridnya nesu. Nah itu ya. Gak apa-apa, gak usah ingin dipanggil Pak Guru, gak usah apa-apa. Saya ini gak pernah ingin dipanggil Kiai. Oh iya. Loh betul. Gus juga tidak. Nah itu ya. Saya itu bersedekah ilmu itu, bukan kok menuntut macam-macam. Oh iya. Loh, saya itu 24 jam ngajar santri itu memangnya pernah ada jam 1 jam sih? Gak ada. Gak pernah. Oh iya. Lu gak pernah sama sekali, gak ada kontrak sama sekali itu. Gak ada kontrak sama sekali. Pokoknya yang ngajar. Nah itu loh ya. Maka saya juga merdeka untuk pergi kemana-mana wong saya gak ada kontrak. Loh iya. Nah santri-santri saya gak usah menuntut saya untuk ngajar terus wong saya gak ada kontrak. Nah itu ya. Ya saya mau pergi kemana ya sakarep saya ya, kalau mau belajar tunggu di rumah kan, tinggal begitu. Oke? Nah, orang sedekah kok dipaksa. Nah ini begitu. Ini dipakailah. Jadi sampean jadi apakah silahkan, gitu ya. Tidak ada larangan. Sampean mau jadi DPR, jadilah. Tapi niat jangan investasi. Jadi bupati, kok jadi presiden, silahkan, gitu ya. Itu kan betul ya. Yang jadi orang besar itu, nah ini loh ya, bukan dari kedudukannya, gitu ya. Bukan dari kedudukannya, meskipun presiden, gitu ya. Kalau yang dipikirkan itu adalah dirinya dan keluarganya, berarti dia orang kecil. Karena dengan menjadi presiden, dia ingin kesuksesan dirinya dan keluarganya. Berarti kan pengurusan cilik, ya kan? Ngapain diewang-ewang jadi presiden? Lek mau ngurus wetengi dewi karo ngisore weteng. Nah iya, ya kan begitu. Kok jadi DPR, jadi menteri, jadi bupati, jadi gubernur, apapun, kalau kepentingan dirimu, gitu ya, dan keluargamu saja, ya kamu berarti orang kecil, karena Anda berada dalam lingkaran kecil. Tapi meskipun itu gak jadi apa-apa, yang penting jadi uang, yang penting gitu ya. Tapi sampean komitmennya besar, nah gitu ya, komitmen kepada Islam, wah, komitmen kepada negara, memberi kepada negara, nah itu ya, wah, memberi kepada Islam, sampean orang besar. Nah, itu ya. Jadi maka di situ saya kira, gitu ya. Ini sangat penting. Jadi gak apa-apa mau jadi apa-apa saja sampean, gitu ya. Jadilah menteri kalau memang memenuhi syarat, gitu ya. Jadilah DPR, jadilah apa. Tapi jangan meminta. Anda niatnya memberi. Ini korupsi ini kan gara-gara ini meminta, sehingga segala sesuatu dilakukan, gitu ya. Saya itu wah, ada teman saya itu menteri juga bukan, DPR juga bukan, hanya menjadi orang dekatnya salah seorang petinggi. Wah, gayanya, gitu ya. Sekarang pergi ke sana, ya karena ngancani si petingginya ini. Nah, ya menteri bukan, ya apa ya, hanya menghabiskan uang negara ke sana kemari, gitu ya. Loh ya kan? Ya kalau si orang besarnya itu pergi ke sana ikut, kan berarti tiketnya sama dia. Tidur di hotel, ya ikut tidur di hotel. Apa? Nah itu ya. Jadi ingin mengambil sebanyak-banyaknya dari negara dan tidak pernah berpikir memberi, gitu ya. Nah ini namanya dia menjadi bagian dari negara. Ayo silakan jadi apa saja, yang penting apa? Memberi. Nah ini tasawufnya. Nah ini ya, saya kira ini namanya orang sudah apa, menyatu dengan Asmaul Husna. Nah orang yang seperti ini menyatu dengan Asmaul Husna. Coba Asmaul Husna itu Pak, Ar-Rahman, menyayangi, kan tidak disayangi. Ar-Rahim, ya Ar-Rahman maha Ar-Rahim maha penyayang. Jadi menyatulah dengan itu, gitu ya. Jadi menyayangi apa,
mengasihi, memberi, memperhatikan, membela, menegakkan keadilan, menyatu dengan itu, membangun dan seterusnya. Mungkin itu saya kira yang apa ya, yang perlu saya sampaikan. Sudah cukup ini, sudah cukup. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, saya kira 3 hal saya kemukakan begini. Sebenarnya yang terbaik sebenarnya adalah kalau ada waktu untuk tanya jawab. Tetapi kita malam hari ini diberi hidayah Allah luar biasa. Bayangkan sampai jam 3 lebih itu tidak cukup waktunya. Ini kalau Anda tidak takjub kepada Allah, ya saya tidak sedih, tapi kan ya apa hari ini. Itu ya, jadi saya dari visian sama Fuad ini nek gak hidayah gak ono. Alhamdulillah ya. Nek gak mergo hidayah gak ono. Oke, bismillah. Jadi gini Mas Dudung, kalau nggak salah seharusnya nanti bulan depan itu langsung dimulai oleh tanya jawab. Boleh tentang ini, boleh tentang yang lainnya. Jadi pertama nanti langsung sampean datang sudah punya pertanyaan-pertanyaan. Syukur tertulis supaya tidak lupa dikumpulkan. Nah, nanti separuh waktu baru yang di sini menjawab dan menguatkan hal-hal yang akan menjadi tema yang akan datang nanti, supaya hak interaktifnya ini terpenuhi. Jadi saya mohon maaf malam ini tidak mungkin tanya jawab karena waktunya terus sudah mepet. Nomor 2, saya kira yang diungkapkan Pak Muzamil tadi itu mungkin kita mohonkan Cak Fuad untuk mempertegas dan mengaplikasi supaya kita lebih filing, supaya loading betul di dalam pikiran kita. Ada kalimat Allah yang sangat saklek yang tidak usah tafsir, yaitu wala tamnun tastakfir. Jangan memberi dengan harapan akan mendapatkan lebih banyak. Itu sudah sangat jelas. Dan ini dilanggar habis-habisan. Dilanggar habis-habisan. Gitu. Saya bahkan curiga orang ingin masuk surga itu janjani mergo cek krasa melarat. Dadi mlebu swarga kira-kira mesti omahe luwih apik, duwe mobil sing gak kelakon di dunia. Jadi saya khawatir ingin masuk surga itu sebenarnya ekspresi materialisme. Saya khawatir bukan kenikmatan muajah dengan Allah, tapi mergo kon niku merasa gagal sugih. Sing ono mlebu swarga mesti sugih nek kono kan itu. Nah, itu kan mengecewakan. Makanya saya dimarahi orang kok bilang surga tidak penting. Bukan tidak penting, tidak efektif Anda mencari surga itu. Yang efektif itu Anda mencari Allah, ya, diridhoi wis mesti oleh swarga nih, kan gitu. Nah, jadi mohon difahami, saya ini bukan mau bolak-balik asal saja, tapi saya mengajak Anda untuk memasuki cara berpikir gitu ya. Termasuk yang bagian dari saya atau Indonesia bagian dari saya atau saya bagian dari situ. Secara teritorial, secara hukum kita bagian dari Indonesia. Tetapi secara moral Indonesia bagian dari kita. Jadi orang hidup itu kan harus punya perspektif. Misalnya manusia dan alam. Kalau pengertian materialisme, kita bagian dari alam karena kita kecil, alam besar. Teritorial, kosmologis itu kita bagian. Tapi kalau dilihat fungsinya, kita ini makrokosmos, kita bukan mikrokosmos. Alam itu mikrokosmos karena kita lebih besar dari alam, karena Allah menyuruh kita untuk mengelolanya, kan begitu. Jadi ini soal cara berpikir. Kalau ini tidak runtut dalam pikiran Anda nanti keliru-keliru juga keputusannya gitu. Oke, terakhir sekali betul-betul saya mohon maaf kita harus mengakhiri dan kita saling berjanji bulan depan akan langsung tanya jawab dulu, barang 2 jam atau lebih juga tidak apa-apa. Bahkan kalau perlu seluruh padang bulan besok tanya jawab dok ya apik juga, tidak ada masalah. Pokoknya padang bulan ini gampang-gampang, maknya itu gampang-gampang, karena tidak perlu ada ikatan apapun, karena Anda kesini sudah dalam rangka mengikat diri Anda masing-masing di dalam kebaikan dan kemuliaan.
Saya tahu tidak ada seorang pun yang berniat jahat di sini. Mungkin ada satu dua yang kesini ada sedikit terbesit niat jahat, tapi tutup gini eman dewi, eman gak wis ayo enak-enak bareng-bareng aja, api-api bareng-bareng gitu. Itu sebabnya di Maknya tidak ada security, tidak ada penjaga keamanan, soalnya karena orang yang kesini eman pada kenikmatan, dia tidak ingin melukai kemesraan cinta yang kita alami bersama-sama. Dan saya kira di dalam pengajian-pengajian hanya di sini, bukan karena hebat, hanya di sini cinta mendapatkan perhatian dan cinta diilmui sedemikian rupa sehingga sangat jelas. Bahkan di apa? Oke, sampai Pak Muzamil menjelaskan suami istri ya opo, bapak anak ya opo sampai turute gitu. Oke, teman-teman sekalian, saya mohon Jafat memberi doa, memimpin doa terakhir dan pesan-pesan terakhir. Setelah itu kita pamit satu sama lain dan mohon tidak bersalaman karena kami harus segera ke Surabaya.